oleh Windy. Bukan Oh, dong, bukan. Reski Boga. Oh, Reski Jadi Boga. Windy. Di bonus round di Sunhawk, dan ini berarti Sunhawk yang pertama kali untuk di bonus round sepanjang PMVP season yang kedua, Reski. Iya, di minggu yang pertama ya, karena kemarin tuh Miramar semua ya. Miramar dua-duanya. semua dan waduh, kali ini dengan Sanhok tentunya juga tim-tim yang kadang ada tiap tim tuh kadang ada yang suka main di Miramar, Iya. ada yang main di Erangel, Betul. ada yang di Sanhok. Jadi tentunya juga ini ada plus minus buat semua tim lah ya, tapi dengan beberapa kali mereka sudah mengetahui beberapa perjalanan mereka ketika mereka ikut bukit ini mereka bertemu ataupun aman. Jadi mereka sudah banyak belajar lah dari Sanhok sebelumnya. Tapi bagian Paradise udah mulai tamu lagi dari tim Dewa United. Kalau di awal-awal mereka aman, damai tentram, tapi kalau ditabrak langsung sama Morp yang biasanya scrappingan ke area sebelah kanan, tapi ternyata bukan Morp dari tim-tim lawan, karena Morp yang berwarna abu-abu tadi ya. Iya. Warna abu-abu, dia ngambil ke bagian scrappingan Mongai yang terdekat dari tim Dewa United. Terpantau ada dari tim BNW ternyata. Iya, di hari pertama kemarin Windy, Iya. Dewa United ditabrak di Paradise. Tapi hari ini mereka sudah sendiri tidak ditabrak lagi. Jadi tentunya juga mereka lebih enak lagi dan mereka tetap ingin mau ada yang tabrak mereka tetap mengambil Paradise. Tidak kena mental bisa dikatakan. Gas terus lah Gas ya terus. dari Dewa United. Kalau di awal-awal dulu, kalau misalkan kalian ingat di season pertama, Dewa United selalu bersikukuhnya sama kuda terbang di Paradise. Iya. Ya kan, tapi Iya. kali ini ganti lagi rival baru, karena kan udah season baru, rival baru, strategi juga pastinya baru untuk di season kedua. Betul Windy. Dan ini dia pergerakan di mana beberapa rumah yang berada di area perbukitan juga diisi scrapping dilakukan oleh dua tim berbagi. Ada Grims bersama Butterflux yang dimana juga Nadia sudah ingin mengambil rumah depan yang Levin sebentar lagi bakal keluar. Posisi badannya terlihat oleh Nadia, tapi Nadia juga ingin menjaga badannya tidak terlalu buru-buru untuk mendekati lagi. Dia ingin mendekat ke area Levin dengan memberikan sebuah happy birthday. Betul, kali ini pasti pengen banget mendapatkan satu buah knock dan juga N ya dari POV seorang Nadia dari tim Butterflux, dan seorang Glavin untungnya dia masih punya obstacle, masih punya bebatuan, tapi untuk coveran bagian belakang itu pelong banget, kok Ya, kosong betul. banget. Kalau Nadia dapetin blind spotnya, enak banget untuk saya mendapatkan backline dari seorang Lavin. Sama sekali Levin belum mengetahui titik dari seorang Nadia, dan Scarlett juga tentunya juga ingin membantu. Macha sudah dipanggil dari seorang Levin. Kayaknya Levin tidak lagi memikirkannya, rasanya tidak enak nih di area perbukitan nih. Kayaknya tidak kosong, ada orang. Jadi mereka mulai setup juga, dan tentunya juga pergerakan dari Butterflux masih sangat jauh dengan kedua player mereka yang berada di bagian bukit belakang, harus melalui area bawah lagi, yang dimana kalau kedua temannya ingin melakukan fight, kalau tertangkap lagi sulit karena Sulit. Butterflux juga ini tim yang kejar poin juga. Betul-betul, mereka masih butuh banget sih boostingan poin untuk mereka bisa sampai ke pertengahan lagi untuk di papan klasemen. Dan dari Star Lavin, nampaknya coverannya masih cukup membadai untuk saat ini, tapi kan karena mereka masih punya tiran lagi yang berbeda di area Sunhawk, masih punya obstacle juga, dan nampaknya knockdown didapatkan, dan seorang Nadia dengan headshot diarahkan tembakan seluruh pelurunya dari Evolve, tapi nampaknya counter juga diberikan, tapi nampaknya lihat trading begitu cepat dilakukan juga dari seorang Nacha. AKM loh dari Macha. Lumayan jauh loh, tapi gokil. Mengontrol recoil dari AKM itu tidak gampang, tapi kita tahu Ladies punya kualitas sendiri ya. Semakin lama mereka bermain PUBG Mobile lebih jago lagi, dan saat ini juga saling tukar menukar knockout, dan untuk kesempatan penyelamatan ke area Butterfly Nadia masih bisa dilakukan, dan Macha masih memantau juga dengan AKM kali duanya ke area seorang Manda yang masih ragu-ragu harus membuka asap lagi. Apalagi kita tahu Windy di Sanhok ini asap agak sedikit Sulit minim. ya? Iya, sulit. Iya betul, minim banget, dan juga kayaknya minim sebuah evakuasi dari tim Grims, masih banyak banget jalan yang mereka tempuh, dan dari sana bantu juga dengan crawlback, tapi ini jalan raya benar-benar open banget, entah bisa di rebound atau enggak, tapi nampaknya dari seorang Lavin diberikan beberapa tembakan covering juga dari seorang Masha, dan akan coba vaulting, masuk terhampas di Grim. Dua-duanya sama-sama fokus untuk melakukan upaya revive. Iya betul sekali, padahal Masha juga sudah terlihat dari pantauan seorang Manda, tapi kedua player ini mempunyai waktu dan tidak terlalu lama lagi untuk menyelamatkan. Lavin sudah low, Nadia juga sudah sangat low, jadi mending kita tahan saja dulu untuk menyelamatkan kembali. Yang penting kita sudah saling mengunci informasinya. Betul. Dan mendapatkan damage tambahan, dan ini perjalanan mereka masih cukup jauh untuk di Sanhok kali ini, masih di awal-awal sekali. Iya sih, betul juga jarak mereka untuk masuk ke dalam zona selanjutnya masih PR lagi. Menyeberang. 500 meter, dan itu nyebrang juga, makanya PR banget untuk masing-masing tim. Dan di bagian belakang juga Butterflux, mereka masih nge-split 3-1 juga. Cruella menjaga di bagian area compound, tapi ada beberapa hit damage juga yang masuk, diarahkan beberapa tembakannya ke Scarlett.
line dari tim BF. Dan di sisi lain kita bisa melihat juga pergerakan yang begitu tajam didapatkan juga begitu pula dengan aim yang sangat tajam ditembakin dari tim Butterfly. Ya betul sekali, mereka terlalu memakan waktu saat ini, dapat knockout, di revive kembali. Dan pada akhirnya mereka membuang beberapa waktu untuk melakukan looting, bergerak ke posisi lainnya. Dan pada akhirnya ketika mereka menyeberang, sudah ada tim yang ingin menjagal mereka. Nah, buang-buang healing-healingan juga. Iya, betul. Lihat juga itu hampir udah mulai benar low health para satu player dari tim BF. Dan seorang Nadia masih bisa take cover, masih punya teman juga bagian area watch towernya Boba masih nge-hold juga dan akhirnya Macha dapatkan headshotnya ke seorang Manda lagi dan lagi ditumbangkan kembali player dari tim Butterfly. Ini kalau tangkap dia lagi habis ini mereka langsung bungkus press untuk menghabisi teman-teman dari Butterfly. Yang dimana dua player mereka yang dari tadi bergerak ke bagian belakang tuh agak sedikit tahan menahan, tidak ingin untuk saling backup lebih dekat lagi, dan akhirnya ini kesempatan untuk Grims bisa bergerak lebih leluasa lagi untuk mendekati ke area mereka, menghabisi secepat mungkin dan mereka bergerak tanpa adanya backstep. Ya betul sih, tapi kalau kita lihat dari healing kit aja dua-duanya sama-sama minim ya kan. Iya. Belum nanti berpacu sama Blue Zone untuk mereka bisa survive lagi dan baru jatuh bangun banget, dan walaupun dapetin knocknya 1-2 itu mereka dari jarak yang cukup jauh belum bisa semata-mata langsung nge-push begitu aja. Iya, Manda tak terselamatkan. Satu buah poin masuk tapi bertukar juga dengan Lavi dan terjatuh. Spraydown dengan Uzi. Belum bisa memaksimalkan membankan player dari Butterfly. Saat ini juga dari Butterfly ingin membalaskan kekalahan mereka, tapi bagian sisi lain Tanara mengambil posisi yang tak terduga, belum dibaca dari teman-teman dari Butterfly yang pada akhirnya tumbang 2. Lavin masih bisa diselamatkan lagi untuk yang kedua kalinya. Satu player juga sudah terlihat, Scarlet bakal hampir tertumbangkan. Misalkan Cruella saja masih bertahan dengan full HP-nya. Jadi langsung dipressing gitu saja posisinya dari bagian belakang oleh tim Deadpool untuk juga tapping lagi hit damage-nya ke bagian area seorang Scarlet, dan untuk tapping lebih damage hitmarknya masih belum ditemukan karena untuk jarak sejauh itu dengan red dot cukup tapi untungnya ditumbangin juga oleh seorang Tanara dari tim Chris. Hampir rata HP yang full. Kalau terjatuh akan belum. Tapi itu akan sangat sulit, dan ini malah petaka besar yang dialami oleh tim Butterfly. Mereka akan sangat kesulitan dan terus dikunci lagi, di press lagi. Dia akan menjadi ikan saat ini. Dan dia kalau mau naik ke bagian kanan susah. Akan dijaga oleh Tanara, ke kiri tebingnya sangat besar dan itu sangat jauh dan kayaknya akan memakan waktu. Motornya jauh karena Blue Zone gak punya healingan juga. Sekarang kayaknya udah dead end banget kalau misalkan kita lihat dari posisinya, bahkan dikunci juga digunting, bahkan pergerakannya juga ke bagian sisi sebelah kiri dari tim Butterfly dilihat di mata-matai juga, dikeker juga dengan kali 4 untuk naik ke bagian terpikirnya sulit sih, taruh curam untuk tirennya seorang Scarlet. Iya betul sekali, dia masih berusaha berenang dengan tidak bisa lagi menggunakan healing-healingannya. Dia harus bergeser memutar ke bagian kiri dan Tanara masih terus membuka mencari player yang tersisa di bagian air. Boba juga dari bagian kanan ini mereka masih memikirkan dia belum jatuh ke bagian laut nih, masih mampir-mampir dikit lah di tepi. Tapi belum sampai langsung turun ke area lautan juga akhirnya betul sih dari tim Chris mereka langsung mutusin untuk kita gerak aja. Gak usah terlalu lama nahan lagi, apalagi juga mereka udah unggul ya kan. Mau cari keunggulan apa lagi ya kan, yang ada nantinya kalau misalkan mereka nahan di area lautan untuk masuk udah disambut duluan sama tim-tim lainnya. Ya betul sekali Winnie, dan walaupun tadi mereka memang terlalu makan waktu banyak ya, tapi tidak ada waktu untuk melakukan looting, tapi ketika mereka kabur dengan minimnya lootingan, tapi mereka bawa poin nih. 3 poin itu dia. Betul, dan ngomong-ngomong poin juga lihat poin eliminasi dari top 5 eliminator kita dipimpin oleh seorang Vanilla dengan 27. Kalian juga 27. Wow, Lin sedikit kegeser ya ke hashtag yang 3. Viper udah mulai naik juga dengan 24. Begitu pula halnya dengan Ayane. Sejauh ini Viper damage-nya paling besar, paling tinggi 5.753, tapi saat ini juga pergerakan dari ARF sudah mulai membangun rotasi mereka. YOLO begitu saja, tapi dari Aditama mungkin memotong belum terlalu bisa semaksimal mungkin menjatuhkan satu persatu teman-teman dari ARF. Dan saat ini juga berganti ke bagian POV dari Bigetron. Ternyata Aditama Vanilla berhasil menumbangkan satu player juga dari ARF, tapi pantauan kita masih berlanjut dari tim Bigetron yang ingin menghadapi tim Onyx yang masih ada jarak antara mereka. Betul, di tapin tadi juga dengan menggunakan M4 dan juga kali 4 dari seorang Vanilla. Posisi Thomas digunting sudah posisi dari tim ARF, bahkan bagian belakang juga pakai 2 backupnya, gak bisa terlalu cepat untuk mengevakuasi kembali karena udah di lockdown juga posisinya oleh tim Aditama. Enak juga ya, habis satu tim perang berpindah langsung perang lagi. Ini yang sangat seru juga, dan tentunya juga Aditama ingin walaupun masih ada jarak antara mereka, tapi mereka benar-benar ingin komit untuk bisa mematahkan lagi 2 player tersisa seperti apa yang dilakukan Grims tadinya. Mereka ingin melakukan looting dulu dengan membuka asap terlebih dulu untuk membutakan vision musuhnya. Dan dari RF juga masih bertahan di area seberang dengan masih memikirkan ingin melawan ataupun mengamankan badan, karena walaupun 2 player ini masih sangat berguna untuk menahan placement. Iya sih betul, kayak
ngasih game plan lah ya untuk pilihan selanjutnya dan juga untuk next move-nya seperti apa. Dan ARF masih tertahan juga di area belakang, mereka tidak akan coba lagi engage fight karena dari segi quality player, dari segi kekuatannya juga udah jauh berkurang dibandingkan dengan tim Aditama yang masih kokoh dengan 4 pilar mereka. Di bagian luar juga ada kayak Grims masih menahan boost yang pertama juga dan dia lihat adanya bold move yang dibangun oleh dua player mereka dan tiba-tiba dari tim Butterflux udah gak bisa healing lagi, gak bisa survive lagi dan pulangkan juga menjadi tim pertama yang harus pulang ke area lobby. Ya, betul sekali, nice try untuk Butterfly harus meninggalkan peperangan di menit ke-11. Sunhawk bonus round terakhir untuk minggu yang terakhir juga, minggu pertama juga. Tapi saat ini juga tadi kita melihat peperangan yang sudah mulai dibangun oleh Aditama. Nampaknya dari Bigetron juga ingin memantau kompon yang diisi oleh CX ini. Dapat satu knockout, langsung terobos. Iya betul, ini udah jadi compound langganannya CX Warning Heli banget sih Iya, ya kan. betul. Dari awal-awal, dari season yang pertama juga. Dan dari Clara pun akan nge-hold ke area bukit. Ya. Dipantau tim Bigetron Ace, ada Devildas, ada Nai juga yang masuk dalam pantauan POV seorang Clara. Tapi nampaknya Clara juga nggak ingin membuka tembakan kecuali memang itu bisa langsung di-confirm menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim CX Heli. Ya, betul sekali, dan tentunya juga Bigetron benar-benar harus menyisir pasti dulu, tidak terlalu buru-buru untuk tabrak walaupun mereka mempunyai kendaraan. Tapi saat ini Devila sudah terlihat di pantauan. Belum bisa mengenai masuk ke bagian badan dari tim Bigetron. Ada Devila juga, tapi Bigetron mereka benar-benar harus sadar ke beberapa titik karena di kanan mereka juga ada Bull yang sudah mulai mengintip pergerakan dari mereka. Ada Caroline di bagian depan. Ya, betul, udah mulai padat lah ya untuk areanya dari masing-masing tim yang berbeda juga. Ya. Dan Shasha nyaman banget Shasha. barengan sama petnya juga ya kan. Ya. Ikut-ikut ya kan, nemenin. Kan lagi nungguin gak Pernah dapat. cemilan juga nih buat Iya. Karena petnya lucu banget ya kan. Iya. Pet lucu terus ada yang kucingnya juga kan. Nah, betul. Jadi wah, memang keren, apalagi pas ya ceweknya kan suka dengan boneka-boneka begitu kan, Dan mereka tambah gemes. semangat ya kan. Iya, terus ada teddy bear juga Iya, kan. betul. Tapi kadang saya sama teman-teman yang punya itu kadang kalau di Miramar tuh kadang kayak orang lagi prone di jauh, kayak kepala muncul. Warnanya mirip-mirip. Kadang saya tembak pada akhirnya bukan orang dan informasi didapatkan oleh musuh tuh. Ternyata kita ada di sini. Aduh, memang kadang-kadang ente tuh ente-nya diganti dengan Rizky. Oh, Reski karena yang Iya. juga. Dan kita akan lihat lagi tim-tim mana yang akan coba entil lagi ataupun akan coba try hard lagi untuk di zona yang kedua nih. Masih zona-zona awal, masih aman banget. Ruang geraknya juga masih banyak, komponen juga masih banyak, dan setup dari CX Warning Heli juga sama dengan yang dilakukan sama Morph Team saat ini. Ya, betul sekali. Morph masih tetap stay saja karena mereka tidak terlalu mau buat pergerakan lebih. Aditama kembali sudah mulai bergerak, kayaknya mereka press ke area dari dua player tersisa dari RF. Kia tertangkap sudah dipulangkan. Berarti dari RF menyisakan satu player saja harapan terakhir untuk bisa bertahan lagi. Tapi posisi dari Yupi kurang enak. Di press dari kiri dan kanan, dia cuma bisa bertahan menggunakan satu buah batu saja. Cukup tenang memantau dengan TPP-nya sudah terlihat dari kanan dan kiri. Posisi badan dari Aditama sudah sangat terbuka. Vanilla ingin bergerak bagian belakang, benar-benar mereka press, tidak ada pergerakan yang bisa dilakukan oleh Yupi untuk mundur lagi. Betul, ini berbimbang banget sih dari Yupi tinggal sendirian melawan putaran vehicle dari tim Vanilla. Touchdown turun dilihat akan membawa akibat juga lagi, tapi Vanilla berhasil bisa men-take down the last woman standing dari tim ARF, dan ARF pulang juga di hashtag yang ke-15. Wah, nice try untuk ARF, harus menyalakan fight juga. Tapi Windy, ini yang kita katakan, habis lagi Void sudah mulai membangun party yang baru dengan Chris. Ini Ravin kalau saya hitung itu mau 3 kali nih. Jatuh banget Dua ya. kali dengan Butterfly, ini pertama untuk dengan Void yang tentunya bisa bikin bocor. Iya betul, tadi juga nampaknya kemudian bocor lagi kan lemparan miss yang bertubi-tubi juga datang dari sisi POV-nya tim Void, dari proses juga nge-flank dan juga untuk bisa nge-link pick lagi sebelah kanan diincar lagi, tapi predictnya masih belum bisa tercatat setelah bahkan kembali player dari tim Grips. Iya, terlalu over karena sudah mulai dipantau dari teman-teman Onyx. Sote melihat dengan pantauan over ke-6-nya, tapi belum ada waktu untuk melakukan spray down karena player dari Void tidak berdiam, mereka terus bergerak. Tapi dari Scarlet sudah terlihat mendapatkan satu player, tapi Grims juga tentunya belum tahu ini knocknya di mana nih. Mereka masih mengintip saja dan masih dijaga juga dari seorang Joy di bagian kiri, Ross di bagian kanan juga, dan ada kesempatan untuk melakukan loot revive lagi. Tapi Onyx nampaknya sudah mulai bergerak turun pelan dari bagian belakang. Ya, betul, masih coba untuk mengincar lagi bagian backline dari tim Void. Dan Void Pentatek juga masih punya waktu lagi untuk mereka bisa reset lagi, bisa di revive juga. Terlihat dari total life statusnya dari tim Void masih konflik, masih 5 juga, dan dari seorang Joypi gak mau sama sekali membuka angle-nya, masih sabar juga bahkan dari seorang Angel
Angel juga mencoba untuk bisa memaksimalkan kembali lemparan utility berupa Molly yang diarahkan semuanya ke player dari tim Grims. Ya, Maca memberanikan diri ke bagian depan. Di dalam asap sudah bersatu dengan batu, tapi satu molotov datang sangat pas ke badannya dan akhirnya harus tumbang lagi, membuka asap lagi, menyisakan satu temannya harus menyelamatkan secepat mungkin. Boba ingin datang secepat juga untuk memberikan backup. Eric shoot through the smoke, backup untuk pengusiran, membatasi pergerakan push dari Void, tapi nampaknya mereka juga masih mendapatkan keluasan. Blue Zone sudah datang ikut campur lagi, Windy. Wah, itu tadi kalau Fire dibutuhkan banget sih sama tim Grims, akan Boba nembak di bagian belakang untuk bisa memberikan waktu lagi untuk teammates yang revive. Tadi lemparan Mowgli-nya itu Tanara ngelukain teammates sendiri, Res. Iya, aduh, Tanara. Tapi ini dia juga Void yang nampaknya harus bergerak meninggalkan fight ini. Tapi awas, di bagian kanan Onyx masih tetap stay. Dan ini pergerakan dari Void agak sedikit berbahaya sih. Walaupun mereka masih mendapatkan sedikit low ground dan coveran dengan beberapa bukit tipis. Tapi tentunya juga kalau Shotpay bersama Cecil mereka bergerak berjejer ke bagian bukit kanan, bisa saja memotong menyulik satu persatu dari Void. Betul. Dan juga nampaknya dari tim Onyx juga mereka langsung sigap banget. Mereka tahu mereka punya keunggulan, mereka punya high ground juga. Posisi tim Void dan sekarang Shotpay pastinya kalau juga masih punya obstacle juga, tapi tidak lupa di bagian sebelah kiri juga dicek lagi ada tim Grips juga nampaknya akan bisa memberikan pergerakannya juga untuk diarahkan kembali ke POV angle dari tim Onyx saat ini. Ya, dan ternyata juga Void masih bisa bertahan sedikit lagi di bagian bawah karena mereka juga masih mendapatkan bibir circle. Tapi Grims tidak datang untuk join. Mereka mengambil jalur di bagian kiri dari depan daerah bootcamp karena mereka tahu bahaya di bagian depan sangat besar. Ada dua tim. Nah, mereka lolos untuk kabur, tapi saat ini Void yang bakal terkunci. Tadinya Void mengunci Grims, mereka yang bakal terkunci dari Onyx. Dapat satu, bahkan Mickey juga hampir menerima. Dan betul sekali saling tukar-menukar knockout saat ini. Iya, betul, di tapping juga diprediksikan lagi posisi oleh seorang Cecil. Tapi mereka Cecil jangan terlalu offside karena POV angle-nya nampaknya Joyby yang nge-flank ke bagian sebelah kiri dari barriernya tim Onyx. Dan lihat juga bahkan angle angel banget tembakannya diarahkan semuanya ke tim Onyx, Reski. Wah, ini Void juga sangat-sangat puas loh. Walaupun mereka di posisi yang tertekan, tapi mereka siap untuk mengadu aim juga, membalaskan tekanan. Jadi ini hal yang benar membuat Onyx akhirnya terpukul mundur. Dengan kepedean 100 harus berkurang jadi 50 mungkin. Iya sih, karena kan udah kehilangan Roses juga, udah nggak bisa di-revive lagi. Dan dari bagian belakang Joyby flank yang dari tadi mengungguli tim Void dipulangkan juga dan diganti lagi 2-1 untuk tim Onyx dan juga untuk tim Void. Seperti waktu di tim Morph pun juga perang dengan tim Bigetron, Babila ditumbangkan kondisinya saat ini oleh Morph Team. Wah, Thomas terkena bomnya sendiri. Belum tahu apa yang terjadi, tapi sayang sekali. Langsung kabur dan tabrak. Mengeroyok kedua player dari Morph. Belum tahu Morph bertahan seperti apa, tapi di bagian sisi lain juga banyak fight yang terjadi. Ada Bigetron juga. Dan Tony Montana masih mendapatkan beberapa waktu untuk melakukan healing secepat mungkin. Satu player masuk ke bagian dalam, belum melihat. Tony Montana membiarkan saja. Dan Tony Montana save the day untuk Morph Artemis. Wow, lagi-lagi Tony Montana menjadi MVP untuk Morph Team dari match jadi hari ketiga. Dan dari Barlock mencoba keberuntungan lagi, ditembakin lagi, di scouting juga, dan bahkan ini ke Pound. Morph yang tadi unggul. 4 player ditabrak Bigetron, ditabrak juga sama tim lainnya. Wah. Tadi saya pusing ini di bagian animation tuh. Seperti air mengalir saya. Mau Bigetron, mau Morph, mau Bull. Dan itu benar-benar keseruan. Banyak tim yang harus desak masuk ke bagian mencari komponi bagian circle. Dan pertemuan berikutnya lagi mengorek satu player dari Aditama. Thomas masih berdiam di dalam mobil dan diketahui posisinya. Tapi Thomas nampaknya harus bertahan sendirian saja, masih termung dalam asap. Tapi Kute ingin menyisir secara detail, membersihkan, baru mereka melepas tempat ini. Pasti betul, karena terlihat nyempil di area satu vehicle pintar. Tapi untungnya Zota lebih cerdik lagi, karena sering banget kejadian. Itu ada player yang ngumpet di bagian vehicle yang gak kelihatan sama sekali, Gras. Ya, betul sekali. Dan juga mereka merasa kayak kita sudah sisir semua, kok tidak ada. Gimana? Gimana? Coba kita spray ke dalam mobil. Ternyata juga dari Vapor Luck belum terlalu luck saat ini, harus termakan oleh beberapa player dari BNW yang menjegal perjalanan mereka. Masih ada Milo Racing bertahan di bagian belakang juga dengan 13 first aid sudah dikantongi, dan beberapa bandit juga belum terlalu buru-buru, dia masih bisa bertahan lagi karena walaupun 13 bandit first aid saat ini masih bisa tahan untuk ada waktu BNW meninggalkan posisi ini. Betul-betul, tapi kalau misalkan dari Milo coba untuk healing dengan bermodalkan 14 Zota di counter lagi utility dari seorang dari Milo Racing. Zota punya 43 first aid di zona yang keempat tadi dan jalan ke zona yang kelima. Mamma mia. 43, Ras. Tapi memang terlihat ya tadi di sana pertama juga Windy yang Onyx Zota itu sudah
lihat bahwa dia nih yang dipercayakan untuk melakukan healing. Karena tadi juga dia walaupun mereka harus mati, tapi dia sudah mengumpulkan belasan first aid. Dan kali ini Betul. dengan sudah lebih banyak lagi, harusnya dia harus memaksimalkan Iya. menambal bolong tadi di sana Iya sebelumnya. sih, tapi kalau misalkan kita ngomongin kuda terbang, kalau kita mention Zota kan jadi top eliminator juga kan Iya, dengan betul. 11 LD. Kirain Zota yang pengen mendobrak, Ya. tapi Zota yang dikirimkan untuk mereka bisa healing lagi mendapatkan plasma tertinggi untuk tim kuda terbangnya. Nah itu dia Windy, dan memang sudah menjadi hal yang biasa ya kalau Sanok ini selalu ada momen, ada waktunya untuk pengkisan massal juga. Iya. Dan mungkin tadi sudah mulai terjadi ya, juga dan saat ini mengisahkan 10 player masih bertahan. Dunia Dewa United juga masih bertahan. Ini kalau WWCD berarti back to back ya. Wah iya betul, back to back. Dan sejauh ini udah ada tim yang sempat back to back juga dan nampaknya Onyx dipulangkan lagi di hashtag yang 10 berarti Onyx gak bisa mengulang lagi kejadian mereka di set pertama dan lemparan nades terdengar dari Wow, suara oh my tim Dewa God. United. Dilihat bagian floor towernya ditumbangkan kembali dari seorang Cipongon, ditumbangkan oleh seorang Aleta. Itu satu player dari di situ Wah. melakukan link kanan dengan di bagian posisi dia bilang, tembak aku kak. Dia lihat terus dia diam saja nih. Kayak nyerahin nyawanya gitu tembak ya. aku, Kak. Waduh, nice try untuk Desi juga. Dan saat ini berlanjut tadi, Bigetron sudah masih bertahan. Datang BNW lagi yang ingin melakukan fight bersama mereka. Masih unggul secara player. BR dan 4 player masih dimiliki dari BNW. Ada Tony Montana yang ingin memotong juga nih. Iya betul banget, dipotong kembali dan nampaknya Tony Montana akan coba sabar aja sih. Dia nggak akan coba engage fight lagi, tinggal tunggu aja karena dia memang sedang fokusnya ke tim BNW. Lin tim pun dipulangkan oleh seorang Gempi dan lemparan Nets Baby lah 3-2-1 dikeker ke bagian area luar compound dan diincar ke bagian area luarnya. Outernya diincar tapi nampaknya Ice dan juga Ayane masih bisa menghindari Nets. Lebih Nets dimutarkan dari seorang Baby lah. Kali yang menjaga pintu ada Nai dibantu oleh kakaknya Bebila. 2 tumbang misalkan 1 player saja bertahan, tapi Nai disuruh tembok di sudut pintu harus tertumbangkan terkena peluru panas. Bebila menggocek ke bagian kanan. Tidak bisa lagi dan akhirnya Bigetron rata sudah di tangan dari BNW. Wah betul, dan ini udah gak bisa revive lagi sih dari Ice. Mau gak mau maksimalin healing yang dia punya, harus sharing-sharing juga karena ada zona yang ke-6 dan untungnya mereka masih punya waktu lagi, tapi udah gak bisa lagi healing ada diserahin dibagi-bagi karena udah mulai sakit lagi zona yang ke-6 Raski. Hawi langsung bagi sudah dikumpulkan 15 first aid. Tony Montana juga sedikit lagi harus keluar. Dan itu dia dari kuda terbang. Sota berarti sudah tertangkap, sayang sekali ya. Oh Zota udah pulang juga ternyata. Udah pulang, Windy mengisahkan Gempi bersama Baby Candy saja. Tapi ternyata juga tadi mereka sedang termakan oleh Blue Zone. Feren juga dari Tiger Wong Esport. Mereka masih bertahan dengan 3 player mereka, tapi ini first aid. Iya betul banget, dan juga Kenny yang masih untuk nge-screening lagi ke bagian pergerakan tim CX Warning Helly dan kayaknya Zota masih ada deh. Dari alive statusnya masih betul. 2 yang terlihat Baby Kenny dan juga pergerakan dari tim Tiger Wong Esport dari POV seorang Claire ditembakin dengan UMP-nya tapi belum terlalu on point di bagian belakang. Di luarnya juga Dewa United masih memaksimalkan healing dan memiliki juga. Oh iya betul, Sota lagi di jauh tuh, di luar. Iya. Jadi tidak terlihat dari bagian minimapnya juga, dia masih berjuang. Karena tadi dia 43. 43, weh benar-benar panen ya. Tapi saat ini juga dari CX Warning Heli masih berjuang juga. Mereka timpul dari 4 titik berbeda. Kenny yang melontarkan 1 buah granat ke area badan dari seorang Clara, belum terkonek. Ada 2 teman juga di bagian belakang. Lotos lagi dilakukan untuk berupaya bisa menyicil SP. Tapi bagian sisi lain juga dari Nadir sudah melihat pergerakan dari Tony Montana yang sedang melakukan proning, masih terbekap oleh 1 buah pohon, tapi tidak dengan bantuan datang di bagian kanan. Pada akhirnya Mor rata di posisi ke-6 di tangan dari CX Warning Heli. Yes betul, top 5 sudah untuk tim Tiger Wong, Champ Sally sudah terbang, Dewa United juga dari tim Alter Ego. Dan kita fokus dulu dari seorang Kenia dari tim Tiger Wong juga melihat juga dengan bebas ditembakin juga, tapi kayak Kenia belum bisa memaksimalkan momentum yang dia miliki saat ini Raski. Ya betul sekali, Kenia masih mencoba proning untuk bisa dekati ke area teman-teman dari CX Warning Heli, tapi Baby Candy juga bisa mematahkan pergerakan 1 persatu player dari Tiger Wong Esport, di mana juga berhasil masuk 1 player di bagian kiri dari Baby Candy atau SP, dan dibantu dari bagian kiri ada kanan. Nace terus memberikan press tembakan. Dewa United juga join dari bagian belakang. Iya betul, dan lihat dari CX Warning Heli udah mulai memberikan warning shotnya ke bagian depan dari tim Tiger Wong, dan dari Caitlyn gak bisa memaksimalkan lagi healing yang dimiliki, dan hashtag ketiga dan juga hashtag yang keempat yang didapatkan oleh tim Dewa United. Dari seorang Aubrey naik ke bagian dari bebatuan tapi terhalang dengan obstacle lain yang menyelimuti posisi dari seorang Baby Candy. Ya ini mereka sibuk-sibuk perang seperti bisa kejadian Irangel tadi nih, kayak kuda terbang menyimak. Sabar, Padahal WWCD. Itu dia betul, dan dari posisi quantity playernya jelas diunggulkan dari tim CX Warning Heli. Ya. Ya kan, dan DOD juga mereka udah sigap banget, mereka nge-split 2-1. Yang satu menjaga ke sebelah kiri, yang
keduanya nge-split ke sebelah kanan. Dan dari Kute sebenarnya walaupun Baby Candy tertumbangkan, dia masih punya garansi lagi, punya Ya, garansi lagi dari betul. seorang Zota. Ya, Zota masih berada di bagian luar dengan masih mungkin tersisa belasan atau masih 20-an first aid. Dan saat ini juga Naci di bagian depan, Roni mendekati ke area Kenia bersama Feren. Feren juga masih mengunci bagian kanan, ada Baby Candy juga semakin dekat. Mereka masih mendapatkan posisi ini kalau sampai dari CX melakukan blunder ini sangat disayangkan sekali karena ini momen mereka diuntungkan dengan ketiga player aktif. Feren juga dengan beberapa kali tembakan akhirnya titiknya diketahui tapi dari Kenia masih terkapar oleh satu buah pohon. Sebentar lagi zonanya akan mendesak. Maju Klaira dengan sangat terbuka disambut. Wah, tidak bisa. Dan akhirnya di bagian area circle dimenangkan fight-nya oleh tim CX. Dan winner Chicken Dinner berhasil sudah didapatkan dan ditutup untuk hari ini dengan